warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perubahan tentang peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Zaidan. Nama saya Najwa. Nama saya Davina. Nama saya Fajar. Nama saya Rizky. Nama saya Januar Jasan. Nama saya Urkendra Pusanadia. Disimak ya. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSAK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Dianisa Diawati dan kawan-kawan, sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron atas perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi peraturan perundang-undang dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar regulasi antara perencanaan dan kerangka regulasi menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, dan regulasi di setiap tingkatan nasional dan daerah dan perencanaan. Sinkron adalah perancangan pembangunan dan perancangan legislasi. Dapat tergambar dalam dokumen perancangan pembangunan dan dokumen perancangan legislasi pada periode tahun 2015 sampai 2019. Dari 70 RUU yang diusulkan oleh RPJPN dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 yang disahkan, dan di luar 70 RUU masih ada 12 yang masih diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas, dan 14 RUU yang termasuk dalam RPJMN dan tidak termasuk dalam Prolegnas. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undang seperti peraturan daerah yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya. Hal ini yang akan kemudian memunculkan kebijakan pemerintahan untuk membatalkan sebanyak 3.143 perda pada tahun 2016 karena dinilai bertentangan dengan kebijakan sosial dan menjalani kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, penghambatan pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudian berusaha. Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan nasional dan daerah diperlukan sebagai satu satuan hukum yang saling mendukung menjadi pengesahan dan arah pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan regulasi juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Kita patut bersyukur pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya antara lain adalah pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah segera membuat proses penyederhanaan regulasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hubungan antara peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Dela Yuliana. Nama saya Reno Pangestu. Nama saya Asila Kazani. Nama saya Nuriskia Sahila. Nama saya Aga. Nama saya Iqbal Maulidin. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Juga partisipasi masyarakat diharapkan masing-masing
produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti apa yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati dan kawan-kawan sebagai penyelidik yang menyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antar perencanaan dan pembangunan. Dokumen perencana pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional atau SPPN. Sedangkan dokumen perencana peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi, dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen antara perencanaan dan kerangka regulasi menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi. Ada banyak regulasi di setiap tingkatan, nasional, daerah, dan perencanaan. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan legislasi periode 2015 sampai 2019. Dari 70 rancangan undang-undang, hanya 3 rancangan undang-undang yang dapat disahkan. Di luar 70 rancangan undang-undang, masih ada 12 rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, dan terdapat 14 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam RPJMN. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 perda pada tahun 2016 karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, pengamatan pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengesahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Syukur karena pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya antara lain pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Saya Fitrina Aulia. Saya Sugiati Nurhalifah. Saya Destiana Putra Kayu. Saya Cayo Aizaka. Saya Ralto Waita Dewi Cahaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang peraturan antar perundang-undangan. Langsung aja kita lihat penjelasannya. Hubungan antara peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, UU tentang peraturan perundang-undangan ini merupakan pembangunan hukum nasional. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pembentukan peraturan-peraturan ini juga memerlukan dari pihak legislatif maupun eksekutif dan juga partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman, pembangunan peraturan-peraturan ini juga harus berjalan dengan seimbang dan juga saling sinkron agar dapat menunjang cita-cita yang diharapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bappenas bersama PSHK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut peneliti, penyusunan laporan kajian sejumlah permasalahan dalam sistem peraturan perundang-undangan dengan perancangan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Kembali perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan membentukkan kerangka regulasi dan kerangka regulasi juga menentukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Artinya pemisahan dua dokumen antara perencanaan dan kerangka regulasi. Adanya yang menyebabkan keduanya berjalan dengan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan tidak harmonis. Dampaknya juga adalah pembentukan regulasi. Ada banyak regulasi di tingkatan nasional, daerah, dan perencanaan. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode 2015 sampai 2019. Nah, teman-teman, dari 70 rancangan undang-undang yang telah direncanakan oleh RPJPN dan Prolegnas tahun 2015 sampai 2019, hanya terdapat 3 RUU yang akhirnya disahkan. Lalu, di luar dari 70 RUU tersebut, terdapat 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional. Lalu, terdapat 14 RUU yang termasuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional, tetapi tidak termasuk ke dalam Prolegnas. Bye-bye. Selain itu ada banyak peraturan perundang-undangan seperti peraturan perda atau peraturan daerah yang bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini kemudian memunculkan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 perda pada tahun 2016 karena ini juga bertentangan dengan kebijakan nasional. Sinkronasi atau harmonisasi antar produk perundang-undang nasional dan daerah diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung menjadi pengawasan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undang regulasi juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Teman-teman, kita patut bersyukur karena pemerintah akan segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undang. Hasilnya antara lain pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya materi tentang bab 3 unit 6 tentang hubungan antar perundang-undangan. Perkenalkan diri, nama aku Gisyana Nitya. Aku Dara Adyuta, absen 8. Nama aku Syahra Medida Putri, absen 38. Nama aku Nasya Kausum Jarifa, absen 29. Nama aku Cahaya Ramadhani, absen 6. Nama aku Muhammad Iqbal, absen 25. Nama saya Dalus Saputra, absen 16. Nama saya Kelvin Aladi Kurniawan, absen 21. Untuk penjelasan kami mengenai materi hubungan antar perundang-undangan, kami mohon teman-teman untuk menyimak materi yang kami sampaikan ya. UU tentang pembentukan peraturan perundang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga berpartisipasi masyarakat. Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK di Indonesia pada tahun 2019 mengadakan kajian mendalam terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, para peneliti dan penyusun kajian menemukan sejumlah masalah mendasar. Di antaranya, tidak sinkron antara perencanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyinggung dari materi muatan yang seharusnya diatur. Dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disebut SPPN. Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Perencanaan pembangunan berupa kerangka regulasi perundang-undangan dan kerangka regulasi juga menentukan arah dan sesuai dengan tujuan nasional melalui adanya perusahaan dokumen menyebabkan keduanya berjalan sendiri tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi. Ada banyak regulasi di setiap tingkatan nasional dan daerah dan perencanaan. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi dalam dokumen periode 2015 sampai 2019 dari 70 rancangan undang-undang di RPJPN dan Prolegnas 2015-2019 hanya terdapat 3 RUU yang dapat disahkan teman-teman. Sisanya 12 RUU yang masih dalam usulan oleh pemerintah dan terdapat 14 RUU yang masuk ke dalam RPJMN tapi tidak masuk ke dalam Prolegnas. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undang seperti peraturan daerah Perda yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya. Hal ini memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016 karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, penghambatan pertumbuhan ekonomi daerah, berpanjangan jalur demokrasi dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan dipergunakan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengasahan dan arah pembangunan bagi Indonesia. Kita patut bersyukur pemerintah akan segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Antara lain adalah pembatalan terhadap 3.140 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50% dan 42.000 regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat peraturan menteri dan peraturan dirjen yang juga dibatalkan. Perkenalkan, saya Dimas Saputra dari Filosofi. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Paragraf 1. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional dan daerah. Partisipasi masyarakat bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijaksanaan PSHK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sudiawati, PKK, sebagai penelitian dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antar perencanaan perundang-undangan di Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan telah diatur seiring berjalannya waktu, baik isinya tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pembentukan perundang-undangan, dan undang-undang tentang pemerintah desa. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar suatu dokumen perencanaan legislasi periode 2015 sampai 2019. Dari 70 perencanaan undang-undang RPJPN, hanya 3 rancangan undang-undang yang dapat disahkan. Di luar 70 rancangan undang-undang tersebut, masih ada 12 rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah. Dan
Pada hari ini aku akan menjelaskan paragraf 7 dan 8. Sinkronisasi atau harmonisasi diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengasah dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Nah teman-teman, kita juga harus bersyukur nih karena pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan tentang harmonisasi dan juga sinkronisasi, sehingga perda-perda yang bertentangan dengan hukum nasional telah diberhentikan dan juga dihapus. Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan. Kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.